sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang beriman dan bertakwa meniti jalan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, kelak mendapatkan syafaat Allah melalui Rasul kita kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekalian, majlis ta'lim, majlis tadabbur Quran Masjid Al-Husin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan di mana kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Hari ini tepatnya 16 Agustus ya, berdasarkan tahun Masehi ya, di bulan Syafar tahun Hijriahnya, di pertengahan menuju ujung Syafar. Alhamdulillah, dengan itu maka kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, yaitu nikmat kita merdeka ya. Nikmat merdeka telah 80 tahun kalau dihitung, lebih kurang kita menikmati kemerdekaan Indonesia ya. Tentu kemerdekaan ini harus disyukur dan diisi dengan apa? Diisi dengan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Banyak negeri-negeri yang Allah tenggelamkan, sudah banyak negeri-negeri yang Allah hilangkan. Kenapa? Karena tidak pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Mulai dari negerinya kaum Sodom, yaitu negerinya kaum Lut yang Allah timpakan, dibalikkan. Kenapa? Karena mereka tidak pandai bersyukur. Negeri itu adalah negeri yang begitu luar biasa ya, tapi kemudian Allah tenggelamkan dan Allah balikkan. Kenapa? Karena mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi kalau diberikan Allah kemerdekaan, diberikan Allah kebaikan-kebaikan itu, maka perlu bersyukur kepada Allah. Maka kita melihat banyak sekali negeri-negeri yang Allah kemudian hilangkan. Karena apa? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang tahu bahwa mereka esensinya adalah sebagai orang yang berislam ya. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang berislam. Yang berislamnya itu kuat. Kenapa dia kuat? Dia tahu bahwa Islam itu adalah jalan kebaikan, Islam itu jalan kebenaran, Islam itu adalah jalan yang paling baik dari seluruh apa yang Allah telah turunkan di muka bumi ini adalah kuntum khairu ummah, kata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba buka di suratnya Ali Imran ya, suratnya 3 ayatnya 19 ya. Suratnya 3 ayatnya 19 ya. Silakan Kak Adis pakai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna-d-dina indallahil Islam. وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ Allah sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidak ada berselisih orang-orang yang telah diberi Islam, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian dari antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi Allah telah mengakui sesungguhnya agama itu hanya yang ada itu Islam. Nabi Ibrahim misalnya Islam.
Islam adalah agama yang lurus. Satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Mengesahkan Allah, ya. Maka tidak berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa sesungguhnya kalau kita telah berislam berarti kita sudah pada jalan yang benar. Tiketnya adalah tiket yang benar. Nah tentu berislam itu adalah harus dengan berilmu supaya kita itu merasa dengan apa yang kita miliki itu punya nilai dan punya harga. Kita itu merasa bernilai, punya harga dengan sesuatu barang karena tahu dengan barangnya. Kalau ibu-ibu punya emas, emas itu dibilang orang imitasi, pasti ibu-ibu pasti ngomong, nggak ada gunanya juga saya pakai, ngapain pakai emas imitasi, ya? Nggak bisa dibanggakan. Tapi kalau ibu nggak tahu, orang juga lain nggak tahu, ibu pakai juga orang lain bilangnya itu emas asli, ibu juga nggak ngerti, pasti sama-sama nggak ngerti, tetap ibu pakai saja. Kenapa? Sama-sama nggak tahu, ya. Atau sebaliknya, kita nggak tahu, orang lain tahu, kita juga nggak peduli. Yang penting warnanya kuning aja, pakai aja, ya. Ya kenapa? Karena kita nggak tahu. Yang penting kita menyangka itu emas, padahal nggak emas. Mungkin emasnya emas KW, ya, apa namanya, swaso, ya. Nah karena apa? Karena tidak punya ilmu terhadap sesuatu hal, jadi kurang punya penghargaan kepada barang itu, dan bisa juga kita merasa jahil atau bodoh terhadap sesuatu hal, ya. Oleh karena itu Islam bisa saja orang mengatakan kalau nggak kenal dengan Islam, orang Islam itu jorok, Islam itu kotor, Islam itu miskin, Islam itu jahat, karena dia melihat pemeluknya. Ya di Indonesia mungkin di daerah di kampungnya itu penjahat semua. Yang ngaku Islam itu penjahat semua. Kadang-kadang di kejaksaan ditangkap pakai kopca, pakai jilbab. Sehari-harinya mungkin dia nggak beragama Muslim, kadang bahkan tidak Muslim kok dipakai-pakein jilbab ketika di pengadilan, ketika mau terhukum, ya. Karena apa? Ya ini itulah artinya cuman bungkus saja, bungkus, ya. Kita ini manusianya bisa saja benar, bisa saja tidak benar, tetapi ajaran yang Allah turunkan tentang Islam itu pasti benar. Jadi jangan kita menyalahkan Islamnya jahat, Islamnya jelek, Islamnya tidak bagus karena kita melihat perilaku dan perangai dari pemeluknya. Bisa saja orang yang seperti itu, tapi banyak juga Islam yang baik, Islam yang teduh, Islam yang tawadu, Islam yang soleh, ya, Islam yang bertakwa, sosok-sosok yang pintar dan cerdas, yang bersih, yang smart, ya. Semua itu juga ada, cuman kita tidak bisa menjustifikasi, menyamaratakan semua segala sesuatu itu berdasarkan pandangan kita. Maka itu butuh ilmu. Jadi kalau kita Islam saja tidak berilmu, maka Islamnya itu tidak kita hargai. Dengan tidak menghargai Islam yang kita miliki, maka kita tidak bisa menjalankan amalan-amalan yang terbaik. Ya makanya kata Allah, kecuali yang memperoleh ilmu itu, mereka yang memperoleh ilmu itu, ya setelah dia tahu ada kedengkian dari mereka, maka mereka benci dengan Islam. Siapa yang tahu? Sesungguhnya umat-umat sebelum Rasulullah SAW turun pun sudah tahu bahwa Islam itu akan hadir. Rasulullah, Nabi penutup Nabi dan Rasul juga mereka sudah tahu. Bahkan mereka mengenal seperti mereka lebih mengenal sosok Rasulullah itu, lebih mengenalnya ketimbang mengenal anaknya sendiri pun. Bayangkan, ya. Saking mereka umat terdahulu sebelum umat-umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW datang itu sudah mengenal sosok Rasulullah. Bahkan ketika sebelum datang kerasulan pun, ketika Rasul sedang berdagang ke Syam, ketemu dengan ahli pendeta, ya, salah satu pemuka agama, ahli kitab, dia tahu tanda-tanda kerasulan dengan Rasul, dan mereka ngomong hati-hati, ini anak bakal jadi nabi, ya, bakal jadi Rasul.
Lebih baik pulang aja, nanti ketahuan orang Yahudi, nanti dibunuhnya ini. Maka cepat-cepat pulang ya Rasulullah. Bayangkan saking mereka kenalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kenapa mereka tidak mengimani? Karena kedengkian. Jadi mereka dengki, tidak suka ya. Tidak suka kenapa? Karena Rasul tidak lahir dari golongan mereka, dari kelompok mereka ya. Oleh karena itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingkar terhadap ayat Allah, sungguh Allah cepat perhitungannya ya. Tapi kita juga sendiri harus paham bahwa kita yang sudah berislam itu harus merasa berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan kita karunia. Nikmat terbesar dalam kehidupan kita itu adalah nikmat Islam. Maka setiap kali pembukaan kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita diberi oleh Allah itu nikmat Islam. Kita sudah terlahir Islam. Tapi belum beriman. Kalau lahir dulu belum beriman. Nikmat iman kapan? Nikmat iman ketika kita paham dengan Al-Quran. Sebelum paham dengan Al-Quran kita masih turutan. Sholat turutan. Ya, beribadah juga turutan. Kenapa? Ya nurut saja. Tidak mengenal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itulah yang membimbing kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman dan merasa bahwa iman kita tuh diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia memperoleh ketenangan, dia memperoleh kebahagiaan, dia memperoleh rasa yang begitu gembira setiap dia melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan apa yang dia yakini di dalam isi Quran. Nah, itu dia orang itu telah memperoleh tanda terima dari keimanannya. Kalau kita sudah sholat, sudah berdoa, masih juga kita masih gelisah, berarti kita belum dapat tanda terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda terima apa? Tanda terima kita itu betul-betul beriman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita beragama ini dengan tujuan itu untuk mengajak kita kepada Darussalam, memberikan kita itu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah itu tidak pernah mempersulit kita dalam beragama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama yang Allah turunkan itu untuk mempermudah kita dalam hidup supaya kita itu tidak macak-macak. Kalau kita macak-macak bisa jalannya benar, tapi mungkin juga pasti punya potensi salah yang besar. Kenapa? Karena tidak mengikuti apa yang menjadi ketentuan yang Allah telah tetapkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di ayat sebelumnya Ali Imran ayat 18 ya. Ciri pertama daripada orang yang berislam itu kita mundur satu ayat ke belakang. Silakan dibaca, Bun. Yang pegang mic boleh gantian. Silakan. Itu ada mic depan. Ambil mic-nya, Bun. Silakan, Bun. Ambil, Bun. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah sendiri yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia itu. Allah memproklamirkan dirinya itu Tuhan. Jadi pede Allah itu. Kenapa? Karena supaya kita itu betul-betul merasakan bahwa kehadiran Islam itu karena kita yakin kepada Allah. Dan Allah juga menyatakan, akulah Tuhan kalian. Maka bukan hanya Allah saja yang menyatakan seperti itu. Para malaikat pun juga menyatakan hal yang sama. Kita mengenal Allah yang satu, Allah yang ahad itu dari Al-Quran, dari pernyataan Allah. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi kita mengenal Allah lah satu-satunya Tuhan. Maka Allah menyatakan, siapa yang menyatakan Allah satu Tuhan? Ya Islam. Orang-orang yang berislam itu dia menyatakan satu-satunya Tuhan itu yaitu Allah. Dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Maka
kita perlu berilmu. Maka tadi disampaikan, kita nggak bisa berislam dengan benar kalau nggak berilmu. Maka kata Allah, setelah Allah menyatakan bahwa Allah yang Tuhan yang satu itu Allah, maka para malaikat pun sudah pasti menyatakan Allah adalah Tuhan yang satu. Kalau sudah malaikat menyatakan itu, tentu malaikat kan dia tidak mengenal perintah yang lain selain apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Karena yang namanya malaikat tidak ada yang namanya korupsi. Tidak ada malaikat yang ingkar. Tidak ada malaikat yang tidak tunduk patuh kepada Allah. Nah kemudian siapa lagi? Orang berilmu yang menegakkan keadilan. Siapa orang yang berilmu itu? Orang yang mau membaca kitab Quran. Kalau tidak bisa baca kitab Quran, ilmunya nggak ada. Karena ilmu yang paling menjadi sumber dari sumber segala hukum adalah Al-Quran. Maka orang-orang yang tidak membuka Al-Quran pasti bukan orang berilmu. Maka orang yang berilmu itu ia akan menegakkan keadilan. Dan itulah orang-orang yang mengakui Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Itulah namanya syukur. Sekarang orang yang disebut dengan orang yang bersahadat, sahadatnya lurus, ya pertama kan rukun Islam itu adalah sahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengaku Allah yang satu. Kalau kita mengaku Allah yang satu, sekarang ini banyak orang yang ragu dengan Allah yang satu. Bagaimana dia ragu? Pembukaan setiap kali acara kalau assalamualaikum ada salam-salam yang lain. Artinya dia ragu dengan Allah yang satu. Kenapa? Karena dia menganggap ada Allah yang lain selain Allah yang satu. Kalau dia mengaku Allah yang satu, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, cukup itu ya. Nggak perlu nambah lagi yang lain-lain karena Allah cuma satu itu ya. Cukup dengan Allah yang ahad, Allah yang satu. Maka udah usah ditambah dengan yang lain selain itu. Tapi kalau dia nambah yang lain-lain, berarti dia bukan mengakui Allah ya. Jadi salam kita itu, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah senjata orang beriman, memberikan keberkahan bukan untuk makhluk manusia saja. Seluruh alam semesta ini ketika assalamualaikum itu punya dampak, punya manfaat sebagai bukti ya. Nah, bukti malaikat pun ketika Ibrahim datang pun mengucapkan salam yang sama ya. Ya, kita lihat di suratnya, surat Az-Zariyat ya, surat 51 ya. Ayat 24 dan 25. Ayat 24 dan 25. Silakan surat Az-Zariyat surat 51 ayatnya 24 dan 25. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita kamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat lalu mengucapkan salaman atau salam. Ibrahim menjawab, salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikadalkan. Coba bayangkan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, malaikat yang dimuliakan. Jadi Ibrahim itu bertamu di tengah malam ya. Tamunya itu tamu tidak dikenal, tetapi ciri orang beriman dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawablah salam itu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah salam yang diajarkan Allah kepada malaikat, dan malaikat pun mengajarkan kepada Nabi Ibrahim dan para nabi dan rasul. Jadi usah tambah-tambah salam ini, salam itu, salam apa. Tidak ada yang salam selain yang itulah. Satu cukup salam. Kenapa? Salam itu adalah ajaran Allah di dalam Al-Quran. Nah, itu tandanya kita bertauhid. Kalau kita mengakui salam yang lain, itu tandanya kita mengakui yang lain-lain. Berarti sahadat kita tidak lurus. Sahadat kita tidak
lurus. Dan kita baru turut-turutan. Karena apa turut-turutan itu? Karena tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu cenderung ingkar. Orang yang tidak punya ilmu cenderung mencampur adukan agama. Jadi mencampur adukan yang hak dan yang batil. Banyak sekali hal-hal yang batil dicampur adukan. Seolah-olah benar tapi karena tidak ada pengetahuan dari mereka, ya. Maka ini penting. Maka kemudian orang-orang yang masuk surga pun salamnya sama. Salamnya orang masuk surga pun sama. Ya, salam yang sama, ya. Suratnya 13, ya. Suratnya 13 ayatnya 24. Suratnya 13 ayatnya 24. Ar-Radu suratnya 13 ayatnya 24. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamnya orang masuk surga itu assalamualaikum. Disambut dengan salam oleh malaikat, selamat sejahtera atasmu. Jadi salam itu adalah doa. Sejahtera, selamat, seluruh kebaikan tercurah kepada orang-orang yang kita ucapkan, ya. Kurang apa lagi? Bukan hanya pagi saja, selamat pagi, selamat sore, bukannya pagi, baik selamat tuh. Bukannya petang, baik selamat petang, selamat pagi, ya. Apa salam-salam tak terkeluar nagu itu, ya. Banyak nian salamnya itu, ya. Nah, inilah yang menunjukkan kita ini bersahadat yang lurus. Artinya yakin, percaya kalau kita lakukan suatu perbuatan lisan kita tidak mengerti dengan ucapan itu, artinya kita keluar dari sahadat kita. Kita kan mengucap yang selain daripada assalamualaikum, mengucap yang lain-lain, berarti keluar dari sahadat kita. Keluar dari sahadat kita. Kita ngomong hanya Allah yang satu, Rasul itu pesuruh Allah. Terus kita ngomong ada yang lain-lain juga. Berarti kita percaya dengan yang lain. Kalau percaya yang lain, maka doanya tertolak. Maka orang yang tidak pandai syukur dengan nikmat. Jadi syukur nikmat kemerdekaan kita adalah dengan diisi dengan apa? Dengan memahami esensi keberadaan kemerdekaan itu karena atas berkat rahmat Allah. Maka kemerdekaan itu tercapai. Jadi kalau kita menyatakan pemimpin-pemimpin pendiri bangsa ini ngomong sadar bahwa yang disebut kemerdekaan kita ini adalah karena diberi anugerah oleh Allah, berarti kita harus meluruskan sahadat kita kepada Allah. Terima kasih kepada Allah atas karunia Allah memberikan kita kemerdekaan. Bagaimana cara mensyukurinya itu? Melakukan perbuatan yaitu tidak syirik kepada Allah. Pertama kali yaitu beriman kepada Allah. Iman yang lurus kepada Allah. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk syukurnya? Ya kita berdoa kepada Allah, ya. Jadi bentuk berdoanya apa? Ya berdoa mestinya menghidupkan taklim-taklim di kemerdekaan, ya. Bukan sebaliknya melakukan perbuatan kebodohan dan kejahilan. Kebodohan dan kejahilan, ya. Coba kita buka di surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 186. Surat 2 ayatnya 186.
Silakan dibaca suratnya 2 ayatnya 186. Giliran, Bun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Masya Allah, ya Allah menyampaikan dalam surat 2, yaitu tentang berdoa. Apa kata Allah? Supaya kamu yakin doa itu dikabulkan, maka kalau ada yang bertanya tentangku, sampaikan aku dekat. Biasanya kalau orang itu jauh, kita tidak yakin doa dikabulkan, ya. Maka kalau minta itu pasti nak ketemu. Ngapa nak ketemu? Ada hal penting nak ketemu nian. Apa? Sampaikan dengan aku, beda. Aku nak langsung nian. Ngapa? Ada hajat khusus, yaitu doa, ya, minta, ya, permintaan. Maka Allah menyampaikan aku dekat. Kenapa? Karena kalau dekat itu beda dengan ingat. Di dalam Al-Baqarah ayat 152 Allah menyampaikan kalau kamu ingat, aku pun ingat kepadamu, ya. Tapi ingat belum tentu dekat. Maka Allah menyampaikan yang lebih dekat itu aku sebenarnya. Akulah sudah dekat kepadamu. Cuman bagi siapa yang tahu bahwa Allah itu dekat adalah orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman dia tidak tahu Allah itu dekat. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada yang menyaksikan. Kalau orang yang tidak merasa ada yang menyaksikan, dia tidak tahu. Dengan perbuatan buruknya, dia tidak takut dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Dia merasa tidak ada yang memperhatikan. Tapi kalau Allah menyatakan bahwa aku dekat, ya, anni fa'inni qarib, qarib itu sangat dekat artinya, ya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Jadi Allah itu justru nunggu. Kata aku kabulkan berarti Allah itu sudah duluan menunggu kita. Kapan Allah nunggu kita, Bun? Kapan Allah nunggu kita? Allah nunggu kita itu di waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Yaitu 5 waktu. 5 waktu itu adalah Allah menunggu kita. Untuk apa? Untuk mengabulkan doa. Untuk mengabulkan doa. Kurang. Kalau 5 waktu kurang. Nambah dewek. Ada waktu khusus yang Allah berikan. Sepertiga malam. Itu waktu khusus yang Allah berikan kepada kita, ya. Di surat 1778 itu tentang waktu 5 waktunya. Di surat 1779 Al-Isra itu tentang untuk sholat khusus tahajudnya. Kenapa? Karena mereka butuh yang lebih. Ya, kalau yang 5 waktu itu mungkin yang umum. Ya, minta yang lebih boleh. Allah sediakan waktu yang khusus. Nah, itulah maka Allah menyampaikan, aku kabulkan. Allah itu nunggu kita pada saat kita sholat. Sebelum kita berdoa, Allah sudah menunggu, menjawab apa yang ingin kita minta. Ya. Jadi bahasanya berdoalah kamu baru aku kabulkan dengan aku kabulkan berdoalah kamu itu beda jauh, ya. Artinya kita itu memanglah ditunggu-tunggunya. Nah, lah datang alhamdulillah. Belum waktulah lah siap dia. Artinya apa? Sebelum waktu masuk jam pengajian, lado jamaahnya lah mulai ngaji, alhamdulillah lado. Ada bahkan yang ustadznya nunggu jamaah belum datang. Belum datang jamaahnya, ya, sholat dulu. Nunggu setengah jam belum datang jemaahnya. Ya, lah sejam baru datang Wiko. Alhamdulillah datang Wiko. Hah? Iya, itu. Makanya ini kan tergantung kita.